pembelajaran kita pada pagi hari ini, baiknya kita awali dengan doa. Ibu minta salah seorang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Ibu guru, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa yang kita bawakan menurut agama saya, yaitu kita tersesat. Berdoa mulai. Amin. Berdoa dari lagi. Baik, sebelum ibu mulai, ibu akan absen kalian satu persatu. Alexander, Abdul Aziz, Alfonia, Ambrosius, Anissa, Ariel, Egedius, Elvina, Erik, Eustachius, Fadil, Vivi, Yohanes. Ya, puji Tuhan, hari ini full ya, walau cuma 2 orang yang tidak hadir, itu sangat senang sekali karena banyak yang hadir. Iya, untuk membangkitkan semangat kalian, kita menyanyi dulu lagu yang Ibu sudah lihat kemarin, Rayuan Pulau Kelapa. Bisa? Oleh bisa berdiri semua. Materi minggu lalu tentang apa? Bab 1 Nilai-nilai Pancasila dalam rangka praktik penyelenggaraan pemerintahan. Menurut John Locke dan Montesquieu. Jadi John Locke ada berapa? 3. Montesquieu juga 3. John Locke apa saja? Legislatif, eksekutif, federatif. Ya, kalau Montesquieu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ya, bagus sekali. Nah, baik, kita masuk pada materi yang hari ini punya, yaitu tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Iya, ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan membacakan dulu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik dapat menghayati nilai-nilai agama yang dianut dalam ketentuan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, peserta didik dapat membiasakan sikap kritis. Dan yang kelima, peserta didik dapat membangun nilai-nilai kerjasama yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, dan kepercayaan
pertahanan dan keamanan. Nah, itu adalah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kita masuk pada materi kita, yaitu wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalian pernah melihat peta? Pernah? Ya, itulah Indonesia. Indonesia dikenal dengan negara kepulauan. Nah, itu yang tadi lu bilang. Wilayah Indonesia ada wilayah daratan dan lautan. Bisa? Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Batas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa yang bisa sebutkan? Negara-negara apa saja di wilayah Indonesia sebelah utara berbatasan dengan negara apa? Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina. Ya, jadi sebelah utara Indonesia berbatasan. Timur Leste dulu bagian dari Indonesia, tapi mereka sudah memisahkan diri. Makanya sebelah selatan kita berbatasan dengan Timur Leste. Ya, sampai sini ada yang ingin bertanya? Kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, kita bentuk dalam kelompok. Sama kita kerjasama. Bisa? Baik, sekarang silakan dibagi ke kelompok. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Berdirinya kami semua di sini karena tidak diberikan bangku, alias ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pasal 25A UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang berbatasan dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Adanya ketentuan ini dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimaksudkan untuk menghubungkan kedaulatan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar terdapat pengesahan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan spastering sengketa perbatasan antar negara atau penduduk oleh negara asing. Terima kasih untuk kelompok satu yang kembali ke tempatnya. Tua, silakan. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Batas wilayah pada dasarnya menunjukkan luas yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Dari batas wilayah ada yang dibatasi oleh sungai, laut, hutan, dan juga banyak yang berupa tubuh perbatasan. Berikut adalah batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara, barat, timur, dan selatan. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah utara. Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung sejak 1999. Dahulu wilayah ini dikenal dengan Provinsi Timur Ya, beri keterangan untuk kelompok 2. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Kalian sudah berani-berani. Ya, harus. Ayo. Kepada kami kelompok 3 kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kekayaan yang alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
Pemakmuran rakyat Indonesia, dengan kata lain negara melalui pemerintahan diberikan wewenang atau kekuasaan oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara mempunyai hak Terima kasih untuk kelompok 3 selamat dulu. Tepuk tangan dulu. Salah tidak masalah. Yang penting kita sudah berusaha, berani untuk tampil di depan. Jadi jangan mau kalah dengan yang lain. Tadi untuk kelompok 1. Kelompok 1 Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara. Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara apa? Kepulauan. Yang untuk nomor 2, batas-batas wilayah pada dasarnya menunjukkan luas yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Bentuk dari batas wilayah ada yang dibatasi oleh sungai, laut, hutan, atau juga hanya berupa tubuh perbatasan. Tadi apa 5 negara? Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Itu untuk bagian utara. Sekarang kelompok 3, bagaimana pengelolaan kekayaan alam yang terkandung di wilayah negara Indonesia. Ia dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Jadi negara, dengan kata lain, negara yang melalui pemerintah diberikan wewenang atau kekuasaan oleh negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk mengatur, mengurus, dan mengelola serta mengawasi pemanfaatan seluruh potensi kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia. Ya, sampai di situ hasil diskusi kalian. Baik, Ibu akan menyimpulkan hasil materi kita pada hari ini, hasil pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kesimpulan yang Ibu dapat ambil dari hari ini yaitu Indonesia adalah negara apa? Apa tadi? Kepulauan. Jadi Indonesia adalah negara kepulauan. Tapi ini hanya bersifat untuk kita saling menjaga saja, yaitu tentang apa? COVID-19. Dan membawakan doa ini menurut keyakinan saya yaitu Islam berdoa baik. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu.